yang villa beton itu ada kaca yang mengarah ke villa kayu. Nah, salah satu temen kita itu yang main gitar itu, dia ngeliat, ada yang ngeliatin tuh. Sedangkan di villa itu kosong, lanjut lagi kesurupan. Dengan keadaan sama seperti hari sebelumnya dia kesurupan. Tapi yang bikin kita makin nggak habis pikir, nambah 2 orang yang kesurupan. Yang masukin si Wak-Wak sama Desi itu adalah hantu atau setan yang pasangan. Ada anak kecil ngomong tuh ke Batak, tuh temennya ada pocong tuh, ada pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Sama gue Randy Mulya. Dan seperti biasanya nih, gue sudah mendatangkan narasumber yang punya pengalaman. Dan kali ini gue jamin pengalaman ini akan epic banget dan bisa bikin lo merinding. Karena banyak banget orang yang jadi korban di villa itu, termasuk teman-teman dari narasumber kita kali ini. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Bang Eki. Bang Randy. Sehat, Bang? Sehat, Bang Randy. Bang, pengalaman lo di villa ini, ini terjadi itu di tahun berapa sih, Bang? 2008. 2008. Kondisi lo itu masih sekolah. Apa tuh? SMA. Jadi kita tuh pas pas libur semester gitu. Oh, libur semester. Dan teman-teman lo ini jadi korban di sana, di villa ini. Banyak kejadian aneh yang seperti apa, Bang? Boleh spill sedikit gak sih? Jadi untuk kejadian-kejadian anehnya saya rasakan tuh di sana tuh banyak ya penampakan gitu loh. Terus kita tuh foto tuh selalu ada isinya semua, maksudnya ada penampakannya setiap foto-foto kita itu. Dan kita tuh dari banyak foto tuh nggak ada yang kita save, cuman beberapa doang lah yang kita save gitu, 4 atau berapa gitu. Sosok-sosok itu semua kesimpan ketangkap semua. Dan itu tahan dulu ceritanya, Bang. Nah, buat teman-teman yang penasaran pengalaman Bang Eki ini di villa daerah mana? Cipanas. Daerah Cipanas. Lo bisa tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih untuk JSI Resort dengan tempat terbarunya yang keren banget, glamping di daerah Megamendung Puncak. Dan buat kalian yang mau datang ke sini, kalian bisa langsung aja search JSI Resort. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Eki kali ini. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Eki, awal mula kejadian ini lo alamin sama temen-temen lo, ini gimana tuh? Waktu itu tuh 2008 ya. 2008 kita tuh liburan sekolah. SMA posisi gue tuh sama kawan-kawan gue masih SMA. Liburan semester 1. Jadi kita ngerencanain untuk liburan di salah satu villa daerah Cipanas. Nah, jadi tuh lumayan dari awal aja tuh emang kita udah banyak dari tanggal juga udah banyak konflik lah, banyak. Ada yang bisa tanggal sekian namanya dulu ya. Waktu masih sekolah itu bocil lah. Nah,
Kita tuh berangkat itu tuh di tanggal 22 April akhirnya kita tentukan tuh. Jadi ada salah satu kawan kita pas hari H itu dia yang tadinya awalnya bisa jadi nggak bisa. Jadi total tuh kita ikut itu ada angkanya juga lumayan ganjil tuh 13 orang. 13. Jadi dari awal tuh emang pas kita berangkat itu udah dari tanggalnya kita udah banyak apa namanya perbedaan. Nah, lanjut tuh akhirnya kan tanggal 2 itu kita berangkat lah. Dan berangkat itu kita dianterin sama salah satu orang tua dari teman kita, dianterin dan itu juga di drop aja ya. Kita di drop setelah sampai villanya itu, kita di drop. Nah, dari awal tuh emang udah namanya juga masih kecil ya, masih apa namanya masih bocah gitu ya, masih SMA. Dari awal kita udah nggak ini, attitude kita udah parah lah. Yang namanya kita bertamu walaupun itu villa ya nggak ada yang ucapin salam gitu ya. Jadi kita udah mulai masuk udah begajulan aja lah di situ lah. Jadi kita udah semrautan lah. Itu kalau saya inget-inget tuh ya, villanya itu ada di kamarnya itu ya, ada di bawah ada 3, di atas ada 2. Model villanya itu villa kayu, villa kayu gitu, villa kayu. Jadi ada total tuh ada 5 kamar. Jadi ceritain sedikit lah bentuk villanya. Nah, di belakang villa itu jadi ada musola, dapur kayak gitu. Jadi lorong gitu, ada musola, ada dapur. Dapurnya semi outdoor. Nah, dari di bawah itu ada 3 kamar. Nah, satu kamar itu tuh dikunci. Kamar pojok di kanan di bawah tangga. Itu dikunci. Kita nanya ke penjaga villa, oh emang dikunci. Oh ya udahlah, kita juga namanya masih bocah kan, mau teriak mau komplain mau apa, yang penting bisa tidur aja gitu kan. Dikunci, jadi udahlah plot kamar masing-masing. Walaupun udah di plot kamar masing-masing kan tetap aja kita tidur tuh di luar juga. Malam pertama itu, jadi kita ngumpul nyanyi-nyanyi di apa namanya di depan. Kumpul nyanyi-nyanyi itu emang agak frontal ya nyanyi-nyanyinya. Jadi kita nyanyi-nyanyi itu ada salah satu teman kita, biasa kita panggil Pemau. Terus satu lagi ada yang main gitar Kitut. Nyanyilah kita di situ. Nah, si Pemau ini cowok, dia diri di atas meja terus sambil joget-joget gitu. Padahal kita nyanyinya sih nyanyi biasa doang. Cuman joget-joget dengan ya maaf ya, nggak pakai celana. Sedangkan di situ posisi ada cewek juga gitu. Tapi nggak pakai celana, nggak pakai baju. Atas masih, cuman agak kebuka, dipakai kemeja gitu. Agak kebuka gitulah. Konyol lah ya. Konyol gitu. Di malam pertama tuh kita udah sebenarnya udah diingetin. Jadi salah satu teman kita, kalau nggak salah yang main gitar juga Kitut, itu ngeliat. Jadi di villa itu tuh ada beberapa rumah. Jadi ada villa kayu, terus ada villa yang villa biasa gitu, beton-beton. Nah, di seberang yang villa beton itu ada kaca yang mengarah ke villa kayu. Nah, salah satu teman kita itu yang main gitar itu, dia ngeliat, ada yang ngeliatin tuh. Sedangkan di villa itu kosong, nggak ada orang, karena penjaga villanya ada di belakang. Jadi ada beberapa rumah gitu. Tetap kita hirauin, kita main. Masih ada, itu diliatin pocong. Udah disebut padahal tuh setannya kan pocong. Cuman tetap kita masih, ya udahlah main aja gitu. Ya namanya masih bocah ya, yang penting fun gitu. Loh kan, saya kalau cerita itu pasti tuh. Walaupun itu 2008, tapi masih ini, masih apa namanya, masih kadang suka masih merinding kalau ceritain lagi ke orang ya.
Jadi pocong itu ngeliatin, kita masih ya udah hirauin aja. Selesai lah malam itu, tidur. Pagi bangun, pagi aja udah teriak-teriak. Wah bangun, udah rusuh lah gitu loh. Attitude-nya udah nggak ada attitude lah. Rusuh banget. Pagi itu udah apa namanya, udah rusuh. Terus jadi ada kolom ikan. Ini cerita kerusuhan di villa nih ya. Kolom ikan. Jadi kita nyebur tuh di kolom ikan. Kita puterin tuh kolom ikan. Jadi tengahnya gazebo. Sampai ada beberapa ikan mati. Setelah itu kita foto-foto. Standar lah foto-foto. Ada beberapa spot kita foto. Maghrib juga kita foto-foto. Masih main gitu. Udah malam lah. Masih sama kegiatan kita. Main gitar, nyanyi-nyanyi. Masih tetap ada yang ngeliatin juga. Tapi kita masih rawin aja. Bodoh amat aja lah. Yang penting ketawa TV, fun. Gitu. Di dalam villa juga kita main ya dodor-dodoran. Dulu ada kita biasa manggil ulo tuh. Kita dodorin. Kita buang celana aja kemana. Bener-bener yang udah ya tanpa busana gitu. Dia cuman tutup gini doang. Ya kita aja gitu manusia ya. Dengar keributan berisik itu keganggu ya. Jadi pas malam kedua itu kita masih begitu, masih rusuh. Gangguannya masih itu doang. Malam ketiga. Sebelum malam tuh jadi sore menjelang maghrib kita lagi main juga foto-foto di luar lah biasa. Zaman dulu handphone masih ya kamera juga 3GP. Jadi handphone tuh ada salah satu temen kita paling keren, handphone Samsung tuh yang udah QWERTY tuh, kalau nggak salah sih ingat saya, itu udah paling keren. Jadi handphone dia tuh buat foto-foto. Lagi pada foto-foto, ada yang di sini, ada yang di sana gitu ya. Jadi ada jadi si Ulo itu mau ngagetin nih salah satu cewek, Nuni, ya kan? Jadi dipanggil lah, Nun, sini. Jadi ada si Ulo itu udah nungguin nih di bawah kasur. Nyamperin lah si Nuni, apaan gitu kan? Ke ini. Dikagetin lah, dia nongol dari bawah kasur. Kaget tuh Nuni. Awalnya mah biasa aja. Menjelang maghrib tuh. Nggak tahu kenapa tiba-tiba. Wah nggak beres. Kita kan nggak ngerti, cuman kan. Tapi ada yang bilang wah nggak beres nih, kesurupan. Dan bener lah surupan pas maghrib tuh masuk surupan kan si Nuni itu. Setelah Nuni kesurupannya juga lumayan ini ya, tangannya tuh jadi begini Mas Randi nih kuku dia kan agak panjang memang panjang, terus tangan dia begini. Jadi kita megangin berempat, gue tuh megangin tangan kanan, terus ada Andres Pemau gitu megangin tangan kirinya, terus ada megangin kaki juga dua. Tangannya gini kayak gini, terus sama mulutnya itu deh kayak gimana ya, kayak orang step gitu ya, kayak gitu. Udah sambil ngeluarin air liur dia, kita sambil ada yang ngelapin, ada yang ini. Kita ngumpul di living room gitu, ruang tamu. Ada TV. Kita ngumpul di living room situlah, rame-rame. Kita itu benar-benar gak ada pengawasan orang tua, pure anak kita doang gitu. Udah kesurupan tuh. Kita kan bingung mau apa gitu, namanya masih kecil ya, masih umur segitu, mau ngapain? Panggil lah orang villanya. Pas dilihat, oh ya nggak apa-apa, biasa aja. Dia cuma bilang kayak gitu doang. Ya udah nggak apa-apa, ini ntar juga hilang. Oh ya udah, oke, kita ikutin gitu loh. Udah bawa aja ke villa yang seberang, gitu, yang diliatin pocong, yang pocong lihat ke arah kita tuh.
Villa Tembok tadi. Iya, catnya warna biru, saya masih inget tuh. Catnya warna biru tuh villa. Akhirnya dibawa. Jadi ada yang ngebawa. Jadi tuh Nuni itu orang itu kurus. Kurus ya 40 kilo kurang lebih deh umurnya, berat badannya. Kurus. Nah, yang ngangkatnya itu ada teman kita tuh namanya Pabo. Badannya dulu aja tuh udah gede banget gitu loh. Terakhir ketemu juga masih gede gitu, gede banget. Dia ngangkat Nuni tuh rasanya berat banget. Dia ngangkat dari villa kayu ke villa yang tembok itu, dia ngangkat sendiri, berat banget. Taruhlah di situ sama orang villanya. Si Pabo balik lah. Ya udahlah, kita ngobrol dan kita masih biasa dan tetap kita masih nyanyi-nyanyi. Masih ngelanjutin itu makanya. Terus Pak Bu bilang, gila ya Nuni berat banget, parah, kayak ada yang ini 2 orang. Ya, tetap kita hirauin aja gitu, tetap masih nyanyi. Itu malam ketiga. Jadi kita yang awalnya tuh pengen 3 hari 2 malam, lanjut tuh. Pokoknya kita hampir 1 minggu kurang lebih yang niatnya udah 3 hari 2 malam. Dan di situ tuh kondisinya tuh kita tuh pengen keluar gitu, ya keluar yuk daripada di villa mulu. Karena kan gak ada kendaraan ya, kita jadi mau jalan kan. Karena tuh villanya itu tuh percis di depan pintu Kota Bunga 2. Nah, jadi kan kita kalau mau ke Kota Bunga tinggal jalan kaki doang. Ya udah kita ke Kota Bunga lah. Tuh kita udah ada rencana planning mau keluar gitu. Cuman gak pernah kesampaian keluar. Setiap kita mau keluar hujan. Jadi tuh kalau kayak kita ngelihat mendung tuh kayak cuman di villa doang. Nggak tahu ini cocokologi atau apa, tapi itu yang gue rasain. Hujan cuma di situ doang, gitu loh. Hujan. Setiap kita udah keinginan kita mau keluar udah nggak ada gitu, udah malam juga, udah reda. Tuh kondisi waktu itu tuh di sana tuh kayak gitu. Jadi kita kayak kekunci di villa itu aja. Nah, setelah lanjut lagi ya, pas yang si Pabo itu udah kelar gendong Nuni, kita masih nyanyi. Udahlah, nggak lama Nuni balik dan keadaan sadar menurut kita. Padahal tuh sebenarnya itu mungkin kalau bagi orang yang ngerti masih belum kali ya. Nuni dateng sadar, ikut nongkrong juga lah, Talk TV nongkrong. Deh, pagi sama standar lah kita sarapan kayak gitu-gitulah. Menjelang maghrib tuh si Nuni itu lanjut lagi kesurupan dengan keadaan sama seperti hari sebelumnya dia kesurupan. Tapi yang bikin kita makin nggak habis pikir, nambah 2 orang yang kesurupan. Jadi ada satu namanya Desi sama satu lagi cowok namanya Wak-Wak kita manggil. Jadi mereka kesurupan itu tuh tiba-tiba. Jadi kan setelah Nuni kesurupan tuh kita jadi kayak rajin sholat juga tuh, maghrib sholat. Nah 2 orang ini nggak sholat, mereka tuh mainin kunang-kunang pas maghrib itu. Jadi sebagian ada yang jagain Nuni kesurupan, sebagian sholat maghrib. Si Wak-Wak sama si Desi ini tuh dia keluar main kunang-kunang, disuruh sholat, ya enggak ntar, ya udah. Ada nih satu ketinggalan sholat, sendiri sholat. Pas dibaca Al-Fatihah, dia sendiri sholat, yang lain kan jamaah. Nah dia ketinggalan sholat, udah pada sholat ya. Yaudah dah, gue sholat sendiri. Jadi si Bone itu sholat sendiri nih dia nih. So dia sholat sendiri. Dia baca Al-Fatihah dalam hati, ada yang aminin di belakang. Lanjut tetap deh sholat, cerita lah. Tapi dengan cuman nggak usuh kan, karena udah merinding duluan, udah cerita. Udah balik lagi, udah selesai sholat sunnah, ngumpul lagi, kita jagain Nuni.
yang kesurupan. Tiba-tiba si Desi sama si Wak-Wak ini, pertama si Wak-Wak, sampingnya itu si Bono, misi Bon mau nonjok tembok, nggak tahu kenapa dia tiba-tiba nonjok tembok. Orangnya itu pendiam, kita nggak nyangka gitu, tiba-tiba dia nonjok tembok, tembok kayu, dan si Desi itu teriak, hidup kunang-kunang. Kita kan, ya ampun, nambah lagi dong yang kesurupan kan gitu dong. Panggil lagi lah orang vilanya. Si Nuni akhirnya dibawa ke villa yang seberang lagi yang warna biru. Nah, si Desi sama si Wak-Wak udah kesurupan lah. Jadi emang beda banget, si Desi itu melotot matanya, melotot gitu kan. Aduh, dia tiba-tiba diri mau keluar kan, gue tarik tuh, mau kemana? Cuman melotot doang. Oh ya udah, gue langsung, oh udah deh, saya lepas gitu aja kan. Panggil orang villa, nggak tahu kenapa. Jadi di situ ada semacam mini zoo, Mas Randi. Jadi kayak ada semacam mini zoo. Jadi ada burung kayak kakak tua gitu, namanya Jacob. Saya masih inget tuh namanya Jacob. Nggak tahu kenapa tuh tukang villanya ngeluarin tuh burung, si Jacob. Jadi si Wak-Wak sama si Desi itu ngobrol tuh, nggak tahu ngobrol, nggak tahu apa sama tuh burung. Anteng mereka. Wah, kita udah kalang kabut, udah bener-bener tuh yang kita gonjreng-gonjreng, nyanyi-nyanyi, nggak ada malam itu. Bener-bener nggak ada malam itu. Kita minta pulang, minta jemput. Udah pulang gitu. Nggak beres kayak gini gitu. Daripada ntar makin kacau lagi kan. Udah pulang deh. Besoknya akhirnya pulang, kita minta jemput pas malam itu tuh. Pokoknya sekitar jam 9, jam 10 tuh mereka tuh kayak udah sadar dengan sendirinya, tapi nggak tahu bener 100% sadar atau memang masih setengah-setengah gitu. Tidur lah, udahlah, mereka kita udah anggap biasa aja. Tidur, udah pagi kita minta jemput, siang udah dijemput. Dan itu benar, masih hujan deras banget di mobil tuh. Wah, kita pikir kan setelah kita nyampe Jakarta udah biasa aja. Dan kita tuh nyampe malam, jadi kita nggak langsung pulang ke rumah masing-masing karena malam. Nginep lah di salah satu rumah teman kita, nginep di situ. Jadi ya kalau ada yang mau pulang, yang rumahnya deket pulang, yang ini. Jadi gue salah satu yang ikut nginep juga. Gue tanya dong ke Nuni, ini udah Nuni belum, udah sadar belum? Udah, baru enakan sekarang. Apaan yang lo rasain waktu pas kemarin tuh di villa? Setiap habis maghrib pasti aja lo begitu. Tuh. Pasti ya, gue tuh kalau bener ceritain itu Ini tuh. kacau nih, gue sampai dari tadi merinding. Kita tanya kan, waktu di mobil tuh kayak setengah masih sadar. Kita tanya tuh dia masih, mana sih pulang ya? Masih bisa, cuman kita tanya soal itu dia nggak mau jawab. Baru pas udah nyampe rumah temen kita itu malam dia cerita. Tadi tuh sebelumnya di mobil masih ada. Jadi yang masukin aku itu, yang masukin gue itu 2. Tuh. Sini nih, cewek sama nenek-nenek. Jadi yang nenek-neneknya itu baik nih, yang ngelindungin si Nuni. Tapi yang cewek itu yang kayak pengen ngejerumus si Nuni lah, pengen, yuk ikut yuk. Itu yang si Nuni rasain. Yang nenek-nenek baik, ngejagain. Bahkan yang nenek-neneknya itu sebenarnya mau ngingetin Nuni nih, bilangin temen-temen kamu tuh jangan kayak gitu di tempat ini gitu loh, karena ada yang nggak seneng. Oh gitu. Nah itu yang jagain Nuni 2, makanya berat banget waktu si Pabo angkat Nuni, Ngangkat tadi. nah makanya berat banget. Kan kita pikir kan udah ya selesai ya, sampai situ aja nongkrong lah kayak biasa.
Tapi itu setelah kejadian itu tuh kita kayak jadi sering ngumpul. Tiap hari tuh hampir ngumpul gitu. Walaupun sebelum itu tuh kita ngumpul tuh kayak ya jarang-jarang lah, atau minggu berapa kali gitu, karena kan kita dulu satu SMP. Pas SMA tuh kita mencar, sekolahnya udah beda-beda. Nah, jadi si Desi sama si Wak-Wak itu jadi sering nih berdua. Yang sebelum kita pergi ke villa itu, mereka tuh boro-boro gitu berdua gitu, kontekan aja enggak, cuman say hello di tongkrongan doang. Pas habis kejadian itu tuh mereka jadi sering berdua. Kok berdua terus? Ya udahlah, kita masih ya udah deh, emang depend berduaan aja. Kita ngumpul deh tuh di rumah salah satu teman kita sambil liatin foto-foto. Jadi dari banyak foto di handphone itu, seinget gue cuma 2 apa 4 gitu yang kita save. Karena sisanya itu semua kita hapus. Kenapa kita hapus? Ada isinya semua. Itu benar-benar jelas gitu dengan handphone 3GP gitu. Gila, merinding banget gua. Itu benar-benar jelas. Jadi ada foto yang ya dulu kan zaman selfie kan pakai kamera belakang ya. Bertiga. Jadi di belakang tuh kayak ada, kita zoom. Wah, pocong nih. Delete. Langsung di delete. Delete langsung, nggak pakai kita simpen-simpen. Terus kita foto setengah lingkaran nih. Di tengah tuh kayak ada nenek-nenek bongkok gitu. Hapus. Kita foto lagi. Ada anak kecil. Kita hapus. Jadi dari banyak foto kita cuma nge-save 4 doang yang kita simpen. Sisanya tuh kita hapus. Karena memang ada isinya semua gitu. Semuanya jelas. Semua jelas foto. Itu bener-bener sih ya, save. Gue percaya nggak percaya juga, cuman gue ngerasain gitu loh. Besokannya kita makin aneh nih dengan si Wak-Wak dan si Desi ini nih. Kok bener berduaan aja. Kira kita ajak kumpul lah. Kumpul yuk di rumah Nuni yuk. Kumpul di rumah Nuni. Si Desi itu tuh, jadi omnya Nuni itu kebetulan bisa lah. Dia udah bilang, nih anak gak beres. Dari tadi ngaca mulu, nyisir mulu. Ini gak beres. Jangan kasih jalan berduaan dulu deh sama yang cowokan tadi tuh, kan nggak tahu. Oh, sama si Wak-Wak. Iya udah, kunci aja di sini. Kunci aja. Akhirnya sempet tuh ngilang deh berdua. Naik motor kabur. Diikutin sama ada Batak, terus sama Ulo itu diikutin. Jadi setiap lampu jalan, setiap mereka lewat itu mati. Jadi abis mereka lewat nih, si Wak-Wak sama si Desi lewat nih, mati. Giliran pas yang Batak itu lewat ngikutin, nyala lagi. Setiap Wak-Wak lewat sama si Desi lewat, lampu mati. Terus ada anak kecil ngomong tuh ke Batak, tuh temennya ada pocong tuh, ada pocong. Udah, akhirnya kita tarik paksa kan. Udah yuk ikutlah mereka tuh berdua ke rumah Nuni. Omnya si Nuni itu, coba deh panggil orang tuanya deh. Kita panggilin, jemputin orang tua satu-satu. Kebetulan di tetangga Nuni ada yang bisa ngobatin. Lumayan tuh proses pengobatannya, lumayan lama juga. Pokoknya kita tuh dari jam 8 dah udah ngumpul, udah mulai dibaca-baca, udah mulai diobatin aja. Kita pokoknya ke puncak itu, pertama kita ke puncak itu pokoknya tanggal 22 bulan 4 bulan April. Percis keluarnya mereka sadar itu jam 22.04.
Itu sampai, dan setelah mereka keluar itu lampu di rumah Nuni itu semua langsung tuh mati, tiba-tiba ngejeglak gitu aja. Listrik turun, tiba-tiba turun aja. Setelah mereka keluar itu, lihat jam 22.04. Kita pertama kali ke puncak, hari pertama kita tanggal segitu. Gitu, jam 22.04. Itu udah keluar gitu. Akhirnya dapat cerita lah sedikit tentang dari yang bisa ngobatin itu. Jadi yang masukin si Wak-Wak sama Desi itu adalah hantu atau setan yang pasangan. Yang pasangan. Jadi tuh karena kita udah keterlaluan di situ, kayak semacam nih gue ngasih pelajaran nih gitu. Kalau nggak buru-buru mungkin ya maaf gitu, mereka tuh kayak diajak ya buat ikut ke apa namanya, ke alamnya mereka gitu. Jadi jadi si Wak-Wak sama si Desi ini tuh yang masukin tuh pasangan, dan ini jahat gitu. Dan ya singkat cerita itu udah selesai, bener-bener tuh apa namanya, jadi tuh mereka itu tuh berdua malah beneran tuh, malah kira pacaran beneran. Jadi pacaran beneran. Pacaran beneran. Tapi itu setelah sembuh. Setelah sembuh. Itu bener-bener sih. Gue kalau ceritain itu kadang masih suka ceritain lagi ke orang gitu. Merinding gitu. Tuh villa sampai sekarang sih masih ada. Terakhir itu gue kesono tuh belum lama, 2021, dan kita tuh kalau ke sekolah gitu ya, datang ke sekolah, maksudnya kayak nostalgia, pasti kan bentuknya udah beda. Gue ke sono 2021 itu sama anak gue juga, itu villa tuh bentuk masih sama, vibe yang gue rasain tuh masih sama, kayak masih ada ngerasain tuh, gila nih dulu di sini ada ini ada itu, ngerasain gitu. Dan masih bentuknya tuh masih sama. Nggak ada yang berubah? Nggak ada yang berubah. Semuanya? Cuman mini zoo-nya aja yang udah nggak ada. Kandang-kandang tuh udah nggak ada. Tapi bentuk rumah, tempat-tempat itunya. Jacobnya udah nggak ada? Udah nggak ada si burung Jacob itu. Burung kakak tua itu. Gitu. Jadi emang ya pas itu sih juga lumayan kita gangguan. Yang apa namanya, kasur tiba-tiba ada darah kayak gitu-gitu. Ini 2021. 2021. Di saat lo balik lagi ke sana. Iya. Itu bentuk masih sama. Nggak ada yang berubah. Dan nah berarti seminggu lo di sana. Jadinya dapat seminggu. Dapat jadinya hampir seminggu. Yang sampai teriak pulang jemput. Iya. Tuh gila, itu kita tuh bener mau keluar tuh nggak bisa, kayak di apa ya? Ada aja terus gangguan. Ada aja yang hujan terus aja. Jadi setiap kita mau keluar, ayo gas keluar, hujan terus. Kan kita nggak pakai kendaraan, nggak bawa mobil, nggak apa-apa. Kan posisi kita kan di drop doang kan. Hujan nggak jadi keluar. Jadi tuh kayak hujan tuh di situ doang. Awan mendungnya di atas lo aja. Kayak gitu aja. Ini kenapa lo bisa ditinggalin di sana nih bang? Cuma di dropin aja gitu? Karena emang kita mau liburan, ya udah kita doang. Jadi orang tua juga nitipin sama si penjaga villa ini. Iya gitu doang. Cuman namanya penjaga villa sebatas apa sih? Ya dia tahu anak-anaknya masih komplit, udah gitu ya. Gitu doang. Berarti ini kejadian sampai lo balik ke rumah. Masih. Dan kayak si Nuni tadi ya, Nuni ini ketahuan sama pamannya sama omnya itu dari jarak berapa hari bang setelah balik? Jadi kalau yang Nuni itu tuh pas setelah pulang itu dia tuh udah sadar, udah hilang gitu pas setelah nyampe Jakarta.
Cuman yang masih ke bawah sampai Jakarta itu yang si Desi sama si Wak-Wak sama si Wak-Wak itu. Gitu. Nuni Itu sampai Jakarta udah aman. udah aman. Uni ceritain lah. Sebenarnya itu tuh kita diingetin. Iya. Jadi yang masukin Uni itu 2 orang kayak gitu. Jadi dia apa namanya nenek-nenek sama satu cewek jahat itu yang yang nenek-nenek itu baik ngelindungin, cuman tuh nenek-nenek itu pengen ngingetin aja, kasih tahu ke temen-temen jangan kayak gini lah di tempat itu. ini gitu. Cuman yang ceweknya itu jahat, jadi yang agak susah tuh Nuni ngelawan yang cewek ini. Kalau nenek-nenek itu bisa baik gitu. Nah, si Wak-Wak sama Desi ini di saat ketemu sama om lu, sama omnya si Nuni ya? Iya, betul. Sama omnya Nuni, ini emang pas lagi nongkrong omnya Nuni ada atau gimana tuh bisa dia ketemu? Ya emang pas lagi kita kumpulin di rumah Nuni, kita kumpulin Panggil karena- yang semuanya panggil tadi. semua karena memang kita ngeliat tuh udah apa ya? Udah Oh, triggernya tadi yang pas ada foto-foto ya semuanya ada semua. itu. Terus si Wak-Wak sama si Desi ini tuh sering berduaan. Yang tadinya tuh sebelum ini tuh nggak pernah berduaan. Ini berapa lama setelah balik, Bang? Misalnya dipanggil itu berapa lama setelah balik? Setelah lo ngeliat foto itu? 3 hari deh. 3 hari tuh kayak bener-bener kita udah ngerasa wah nih aneh nih, udah aneh. Sebelumnya emang sebelum lo jalan ke villa itu, Desi sama Wak-Wak ini emang nggak pernah berduaan, Nggak pernah, emang nggak dekat. emang nggak dekat. Emang sosok yang ada di sana yang bikin dia jadinya dekat. Iya, itu. Yang niat jahat mau bawa 2 Betul. orang ini. Gila. Itu Ini gue dari sih. tadi merinding, yang barengan sama lo merinding. nih cerita villa paling parah nih yang gue dengerin nih. Walaupun maksudnya nggak terlalu banyak yang kita ditongolin langsung gitu, tapi tuh bener-bener tuh gangguannya tuh mereka tuh nongol dari foto gangguan itu ya. Kita digangguin kayak kita naruh anduk nih di atas, nggak ada angin, nggak ada apa tuh, Sreng. Jatuh kayak gitu gangguan. Tapi tetap kita tuh Bodo bodo amat gitu. Di hari pertama, hari kedua yang Kita tadinya bodo masih amat. selengean lah di sana. Bodo amat. Si Kitut yang paling pertama ngelihat sosok pocong tadi, itu hari kedua masih ngelihat. Masih ngeliat, jadi emang kita tuh tiap malam tuh dipantau tuh kayak dari itu. Dan Ya, Kitut doang yang gitu. ngelihat di situ. Kita ya udah nggak ngeliat gitu. Tapi Kitutnya kenapa-napa nggak di situ? Enggak, dia malah nggak Enggak. kenapa-napa. Nggak apa-apa dia. Enggak kenapa-napa. Yang trigger tadi paling awal seruntulan yang katanya joget-joget itu si Pemau, Itu malah dia nggak apa-apa. itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau menurut gue sih dia nyari celah di mana saat kita tuh udah mulai kosong. Ya celahnya itu pas di Nuni. Ya. Nuni dikagetin, kaget, pikiran kosong, celah dia tuh masuk di situ. Ya. Di saat situ. dikagetin itu ya. Jadi pikiran blank, kosong, kaget kan namanya manusia gitu. Saat kaget kan pikiran pasti kemana apa kosong gitu ya. Disitulah celah dia masuk. Tuh. Si Bono yang tadi sholat diaminin, ada kelanjutan apa di situ, Bang? Diaminin. Dia ceritain ke Iya, anak-anak. anak-anak. Udah, dia tetap cuma sholat. Cuman setiap dia habis baca Al-Fatihah, pasti ada yang ngaminin. Padahal tuh bacanya dalam hati. Aminnya kedengeran di kuping. Kayak deket gitu orang amin gitu. Udah dia mulai langsung habis atayat akhir salam ngibrit dia. Cabut langsung. Langsung dia ngibrit cerita ke anak-anak. Berarti total ini yang jadi korban kesurupan sekitar 3 orang yang parahnya. 3 orang yang parah. Yang parahnya. Tapi kayak si Nuni yang tadi apa tangannya itu nggak apa-apa tuh. Yang tangannya genggam-genggam dengan kukunya yang panjang itu alhamdulillahnya nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak apa-apa. Cuman berbekas-berbekas di sini aja. Dan kita yang megangin juga kecakar. Karena kan kita harus pegangin, jangan sampai tuh dia sampai
bener-bener gini banget ya. Karena kalau udah gini kan pasti kan kita susah ngebuka ya. Dan benar itu tenaganya gila sih dengan untuk ukuran cewek kecil. 40 kilo lah itu. Kurus maksudnya. Tenaganya gila itu. Kita megang aja 4 orang tuh masih berempat. Nggak kuat gitu. Dan Pak Bo pun yang badannya gede tuh ngangkat dia aja tuh kayaknya berat banget, kuat keangkat, cuman kayak gila, berat banget ini. Ya benar ternyata 2 orang yang masukin si nenek tadi sama si perempuan jahat tadi. Itu. Berarti mereka berantem di situ ya, si nenek sama yang perempuan jahat ini ya. Betul. Cuman kalau nenek ini nggak tahu dari mana, emang adanya dari villa itu aja. Ada dari villa itu. Cuman dia itu versi baiknya yang mau ngingetin. Cuman karena berhubung ada itu cewek yang masukin, ya udah jadi mungkin ini tuh kebelah 2. Kalau mungkin si nenek doang bantuin buat ngingetin, mungkin ini setelah sadar ngasih tahu ngingetin gitu. Tapi kan karena ada si cewek ini yang jahat yang berusaha, ya udah biar aja lah, terus lah begitulah. Dan di saat kesurupan pertama itu emang kalian nggak ada yang kepikiran buat langsung balik atau apa? Enggak ada. Kita masih biasa aja. Udah biasa aja. Bener-bener pas udah 3 orang yang kesurupan itu, besoknya kita udah mutusin untuk udah pulang, minta jemput, nggak bisa nih gini nih. Nggak bisa gini. Itu kita benar-benar duit udah pada nggak punya lah. Di satu sisi salah satunya itu juga duit udah habis, udah kayak begini, udah deh jemput deh, minta jemput deh, udah nggak habis pikir lagi. Baliklah ke barang-barang. Balik barang-barang. Apa yang bikin lo di 2021 itu balik lagi ke sana tuh bang? Ya kan kebetulan kita lagi main daerah Ciloto, mampir lah. Cuman gaya-gaya mau nyewa villa aja. Tapi emang awalnya nggak ada niatan nginep lagi situ. Nginep lagi, cuman ya mau nostalgia lah. Barangkali ada yang berubah atau tapi apa gitu. Akhirnya nginep. Dan akhirnya gue mutusin karena berhubung kan gue mikir gue bawa anak ya. Gue tahu sejarah di sono kayak apa. Ya gue nggak. Udah lah, kita nggak usah nginep lah. Nggak nginep jadinya? Nggak nginep lah, udah lah. Kita sebenarnya pengen nginep kalau, cuman gue mikir gue bawa anak gue gitu, gue takut. Ya. Kalau itu kejadian lagi gimana? Dengan hawa, atmosfer yang masih sama. Masih sama, itu dia. Yang lo rasain nggak berubah di? Nggak berubah, masih sama. Apalagi ngeliat bentuk villanya masih sama, rumahnya juga. Rumahnya penempatan rumahnya masih sama. Yang gue bilang cuman mini zoo-nya aja udah nggak ada. Rasanya sama ya? Masih sama. Gue masuk sono, gue hampir bilang ke anak gue, nih dulu papa pernah kesini nih, kejadiannya luar biasa. Gue hampir ngomong kayak gitu ke anak gue. Tuh, gokil deh pokoknya deh. Masih bocil ya ngerasain kayak gitu loh. Tapi 13 orang ini akhirnya semuanya sehat walafiat, gak ada yang kenapa-napa. Sampai sekarang. Dan semuanya masih ada. Keep in touch juga teman-teman lo ini. Iya. Dan kalau kita ketemu ya cuman ya buat bener ya nostalgia, cerita lagi. Dan ini teman-teman lo dari SMP soalnya. Dari SMP, betul. Yang masih nongkrong sampai sekarang berarti? Masih keep in touch sampai sekarang gitu. Jadi kalau ada momen-momen kita ngumpul gitu. Karena udah kesibukan masing-masing juga lah ya. Betul. Wah gila, ini cerita villa paling parah yang gue dengerin nih bang. Gila, gue nggak tahu berapa kali merinding dari tadi di saat lo cerita. Dan yang gue lihat sampai merinding barengan yang wah. Bang Eki, makasih banyak ya lo udah mau ceritain pengalaman lo ini Narasi Misteri. Sama-sama Bang Randi. Lo ada Instagram atau apa yang bisa di-share ke teman-teman, perlu atau enggak? Mungkin boleh tuh bang. Oh boleh. Instagram gue di Ekyused, EKYUSED. Nah kalian bisa kepoin Instagramnya Bang Eki. Lo bisa tanya dan lo bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman dari Bang Eki tadi di villa daerah Cipanas ini.
lo tulis di kolom komentar, dan jangan lupa buat share juga ke teman-teman. Misalnya lo suka dengan pengalaman yang diceritain sama Bang Eki ini nih, biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman orang di luar nalar tapi terjadi pada mereka. Bang, sekali lagi terima kasih banyak ya. Sama-sama Bang Randi. Sehat terus dan Terima sukses kasih. buat kedepannya. Sukses juga buat narasi misteri buat Siap. kedepannya. Terima kasih banyak. Oke. Kalau gitu, gue Randi Mulya pamit, mewakili Bang Eki pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,